Di dalam surah Al-Isra ayat 57 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Mereka itu yang berdoa mengharap ada wasilah daripada mereka kepada Tuhan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat tersebut yang mengawali pembahasan kita pada malam yang berbahagia ini. Ulaika alladzina yad'uhum ahlus syirki mimma la yamliku kashfad durri wa la tahwilahu ilal malaikati wal anbiya. Mereka itu yang berdoa kepada sesuatu, meminta kepada sesuatu, mengharap sebagai wasilah dan penghubung kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat tersebut menyebutkan tentang wasilah ataupun bahasa kita yang biasa disebutkan dengan tawassul sebagai perantara. Yatlubunal qurba minallah, mereka mencari kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala tetapi dengan perantaraan wasilah ataupun tawassul. Jadi itu bahagian daripada tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wasilah di dalam bahasa Arab itu disebutkan dengan penghubung. Wasilah di dalam bahasa Arab itu bermakna penghubung ataupun perantara. Pada saat kita tidak kenal dengan seseorang, kemudian kita ingin kenal dengan orang tersebut dan ada orang yang dekat dengannya, maka kita ajak orang yang dekat dengannya untuk bertemu. Itu sebagai wasilah ataupun perantara. Jadi di dalam hal tersebut, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dimaknakan dengan wasilah secara umum ataupun tawassul. Tapi di dalam masalah akidah khususnya, tawassul ataupun wasilah itu ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ada satu perantara yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terserah perantara apa itu yang dipakai. Yang penting bejit gedanya to dengan Allah Subhanahu wa taala pakai bancara. Di dalam bertawassul tersebut itu ada cara yang diperbolehkan dan ada cara yang dilarang sebenarnya di dalam agama. Hana mandum caranya jid, tapi sebahagia malah menjurus kepada kesyirikan. Ada cara yang memang diperbolehkan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang tidak diperbolehkan adalah pada saat kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan perantara orang-orang yang sudah meninggal. Urung ka meninggal.
apakah dia itu dianggap wali ataupun orang alim ataupun orang karamah dan sebagainya, itu adalah bentuk daripada cara tawassul yang dilarang oleh agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dia itu dianggap aulia, walaupun dia itu dianggap aulia Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi pada saat orang sudah meninggal, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala harus menggunakan perantara mereka, apakah dengan menyebut nama ataupun mendekat dengan kuburan mereka, ataupun merupakan membuat suatu syarat bahwa pada saat kita berdoa dekat dengan tempat tersebut lebih dikabulkan. Itu adalah tawassul, bentuk daripada tawassul yang dilarang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, innallaha asyaddu ghadaban, sungguhnya Allah sangat-sangat marah, liqaumin ya'khuduna qubura anbiya'ihim masajid. Marah kepada siapa? Kepada satu kaum yang menjadikan kuburan-kuburan mereka itu sebagai masjid ataupun tempat sujud. Karena ada tempat-tempat yang lain yang kadangkala lebih cepat dikabulkan, ataupun malah ada waktu-waktu yang lain yang lebih cepat dikabulkan. Seperti halnya orang berdoa di mihrab, orang berdoa di masjid, itu lebih cepat, tempat yang lebih mulia untuk berdoa. Ataupun waktu juga seperti itu. Allah menyebutkan, inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'a wa aqwamu qila. Pertengahan malam, waktu tahajud itu asyaddu wat'a wa aqwamu qila, lebih berkesan, berdoa lebih cepat dikabulkan. Malah pada ketika itu Allah panggil kita untuk suruh berdoa. Ada yang meminta ampun, silahkan. Jadi hana menyangkut dengan tempat tersebut yang memang hanya sebatas satu keyakinan, tidak ada dasar perintah di dalam dalil-dalil manfaat apapun kepada orang yang masih hidup. Yang disuruh pada saat kita berdoa malah bukan itu, gayu tawassul, tapi bukan dengan itu, dengan malah menyebut nama Allah. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Apun dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi tis'atun wa tis'ina isman. Allah punya 99 nama. Seperti yang disebutkan, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghis aslih li sya'ni kullih wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Kapan saja kamu berdoa, di mana saja kamu berdoa, falahul asmaul husna. Allah punya nama-nama yang baik. Fad'uhu biha, panggillah Allah dengan nama-nama yang baik. Panggillah Allah itu dengan nama-nama Allah, nama-nama asmaul husna. Wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lebih lengkap, itu yang panjangnya. Yang lain, doa-doa yang lain juga boleh kita sebutkan sendiri-sendiri. Kita sering sebutkan, ya Rahman, ya Rahim, irhamna ya Allah, ataupun ya Mughis,
ketika kita mendapatkan masalah, ketika kita mendapatkan suatu hal yang memberatkan bagi kita, ya Mughis, ya Allah yang maha pemberi pertolongan, aghithni, berikan pertolongan kepada saya ya Allah. Jadi jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kita sebutkan bahwa di antara yang tidak boleh adalah berdoa ataupun bertawassul dengan orang yang sudah meninggal. Itu adalah perkara yang haram. Dan demikian juga bertawassul dengan tempat-tempat yang dianggap dia itu adalah tempat mulia ataupun tempat keramat. Bertawassul dengan tempat tersebut tidak boleh. Berdoa di tempat yang mulia tersebut boleh. Tempat yang mulia itu yang mana? Tempat yang mulia seperti di tanah suci, di tanah haram, di Masjidil Haram, di dekat makam Ibrahim, di Multazam. Itu tempat-tempat yang mulia. Memang ada dalilnya, memang ada nasnya yang disebutkan itu adalah tempat-tempat mulia, dan tempat-tempat itu adalah tempat yang mustajabah doa. Berdoa bukan berarti kita kaitkan bahwa dengan tempat tersebut supaya diberikan suatu wasilah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kehadirin jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti tadi kita sebutkan, kita hati-hati daripada hal-hal yang kecil seperti itu, ataupun hal-hal yang dianggap sebagai sebuah ibadah ataupun suatu keyakinan, tapi malah terkadang akan pada saat diyakini oleh sebahagian orang mukmin, dia itu akan bermasalah di dalam akidah. Ataupun pada saat ada satu keyakinan bahwa harus buat kubu pulan, nyanjik ke saboh perbuatan syirik.